Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Aulia dari Prodi Akuntansi Syariah akan memaparkan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Langsung saja, materi pertama yaitu sejarah pemungutan pajak. Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perjalanan suatu bangsa. Hampir semua negara yang ada di dunia ini menerapkan suatu aturan maupun skema tentang pengenaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, tak terkecuali di Indonesia ini. Pajak langsung dipungut pada saat-saat perang terhadap penduduk Roma, yaitu pada tahun 167 setelah abad kedua penguasa Roma melaksanakan pajak tidak langsung dalam setiap daerah yang berada di bawah kekuasaannya, yakni pungutan atas penggunaan pelabuhan. Di Mesir, pembuatan piramida pada akhirnya dibentuk kerja paksa yang pada mulanya adalah bentuk sebuah pengabdian dan sifatnya sukarela. Di benua Amerika, setelah benua tersebut menjadi kolonial Inggris, penduduk kolonial mempunyai kewajiban membayar berbagai pungutan kepada pemerintah kolonial Inggris yang di kemudian waktu menjadi penyebab revolusi Amerika. The Step Act merupakan undang-undang yang mewajibkan setiap penduduk koloni tersebut untuk membayar pajak atas pembelian koran, kartu judi, dadu, dan akte kepernikahan. Negara-negara Eropa kontinental mengatur pemerintah hanya berwenang untuk menerbitkan ketentuan yang bersifat administratif dan prosedur seperti format dan bentuk surat pemberitahuan beserta ampirannya, metode penyusutan, penilaian persediaan, ketentuan mengenai pembuktian biaya, metode akuntansi untuk tujuan perpajakan, dan prosedur registrasi. Materi kedua yaitu sejarah perpajakan di Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengenal pungutan sejenis pajak bahkan sebelum dijajah oleh bangsa Eropa dan Jepang. Masyarakat telah mengenal UPT, yaitu pungutan sejenis pajak yang bersifat memaksa. Perbedaannya adalah UPT diberikan kepada raja sebagai persembahan, karena pada masa itu raja dianggap sebagai wakil Tuhan dan apa yang terjadi di masyarakat dianggap dipengaruhi oleh raja. Sejarah pajak di Indonesia ada 6 masa perlu kita ketahui. Yang pertama, pada masa kerajaan, Raja Nusantara telah memungut pajak atau UPT dari masyarakat untuk menghidupi kerajaannya, antara lain kegiatan operasional dan membangun beberapa infrastruktur. Ada yang menggunakan pemungutan pajak secara sederhana dan ada pula yang melakukan pemungutan pajak secara infrastruktur. Yang kedua, pada masa Hindia Timur, pada abad ke-17, Fox membangun dan mengurus kota Batavia, ibu kota Batavia dengan pajak, sehingga bisa sukses hingga ibu kota itu mendapat sebutan Koningin Het van Oosten atau Ratu dari Timur. Dari kota Batavia terhadap Fox dapat disimpulkan bahwa Fox hidupnya sungguh sangat bergantung pada pajak. Yang ketiga, pada masa Republik Indonesia dalam Revolusi Kemerdekaan setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Agustus 1945, para pendiri Republik menuangkan pajak ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hal Keuangan pada pasal 23 yang memuat 5 butir ketentuan. Butir kedua menyatakan bahwa segala bentuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Yang keempat, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, untuk mengatur pajak, pemerintah masih merasa kesulitan sehingga warisan kolonial masih digunakan. Perlahan pemerintah membenahi berbagai aturan yang ada pada masa itu, mengganti pajak peralihan dengan pajak pendapatan tahun 1944 yang disingkat dengan ORD PPD 1944. Yang kelima, pada masa Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, beberapa perubahan dan penyempurnaan undang-undang pajak dilakukan. Awalnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan ordonansi pajak perseroan 1925 pada 1983. Pemerintah melaksanakan reformasi pajak melalui pembaruan sistem perpajakan nasional dengan menggunakan 5 paket undang-undang perpajakan
yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, PPN dan PPNBM, PBB serta bea materai. Sistem perpajakan yang semula official assessment diubah menjadi self assessment. Yang keenam, pada masa reformasi hingga sekarang, perkembangan ekonomi dan masyarakat membuat pemerintah kembali mengubah undang-undang perpajakan pada tahun 2000. Sebuah pengadilan pajak dibentuk dua tahun kemudian. Perubahan-perubahan undang-undang perpajakan terus dilakukan, termasuk juga ukuran penghasilan tidak kena pajak. Sistem self-assessment ditekankan untuk peningkatan pendapatan. Target penerimaan negara dari perpajakan juga terus meningkat. Pemerintah juga mewajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan yang tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pasal 28 wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Materi ketiga yaitu asas dan dasar pemungutan pajak. Asas pajak ada dua, yaitu yang pertama, asas equality. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Yang kedua, asas certainty. Semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Selanjutnya, hukum pajak. Hukum pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama itu hukum pajak material. Hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak, objek pajak, siapa yang akan dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak, serta berapa jumlah yang harus dibayar. Yang kedua, hukum pajak formil. Hukum pajak formil merupakan hukum yang memuat prosedur untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Hukum pajak formil memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan monitoring dan evaluasi. Kemudian, syarat pemungutan pajak, yaitu pajak harus adil, perpajakan harus berdasarkan hukum, pajak tidak mempengaruhi perekonomian nasional, perpajakan harus efisien sistem, pajak harus sederhana. Selanjutnya, ada beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak, yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bukti, dan teori asas saya beli. Asas pemungutan pajak ada tiga, yaitu yang pertama, stem cell nyata atau real stem nyata merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya. Penghasilan nyata untuk pajak penghasilan. Yang kedua, stem cell anggapan. Fictive stem cell jenis pemungutan pajak ini yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang. Yang ketiga, stem cell campuran. Jenis stem cell ini merupakan kombinasi antara stem cell nyata dan stem cell anggapan. Pada awal tahun, saatnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Materi keempat yaitu sistem perpajakan. Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan agar dapat masuk ke kas negara. Perlu kita ketahui sistem perpajakan ada tiga, yaitu yang pertama, self-assessment system. Self-assessment system adalah sistem pemungutan yang membebankan penentuan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Yang kedua, withholding system. Withholding system adalah sistem pemungutan yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga dalam penentuan besaran pajak, terutama wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud bukan berasal dari pemerintah maupun wajib pajak yang bersangkutan. Yang ketiga,
Official Assessment System. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang dalam penentuan besaran pajak terutang fiskus maupun aparat perpajakan sebagai pemungutan pajak. Materi terakhir yaitu kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Mahfud Siddiq yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem asesmen, di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan. Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan tanggal 31 Maret. Dan kepatuhan material. Kepatuhan material adalah suatu perilaku di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kemudian karakteristik kepatuhan wajib pajak ada 4, yaitu tepat waktu, pajak tidak nunggak, laporan keuangan diaudit oleh akuntan dengan pendapatan yang semestinya, dan tidak ada catatan criminal law. Dan terakhir, indikator kepatuhan wajib pajak ada 2, yaitu yang pertama wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar pemberitahuan sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, menyampaikan batas waktu terakhir. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.